Salam jumpa Bapak Ibu, salam sehat semuanya. Oke, perkenalkan saya Yasinta Maria Desi dari SMA Ricci 2. Oke, sebelum masuk ke video pengembasan, sini saya akan coba untuk share. Oke. Apa itu AKM? AKM adalah Asesmen Kompetensi Minimum. Oke, kemudian di sini asesmen kompetensi minimum itu dulunya adalah ujian nasional yang sekarang berubah menjadi AKM. Oke, kenapa sih sekarang berubah? Kalau dulu terlihat bahwa para siswa dan guru cenderung menguji penugasan berupa konten, bukan kompetensi penalaran. UN menjadi beban bagi siswa, guru, dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. UN harusnya berfungsi untuk pemetaan mutu pendidikan nasional, bukan penilaian siswa. UN hanya menilai aspek kognitif dan hasil belajar sebelum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Oke, sekarang beralih fungsinya menjadi arahan kebijakan baru, yaitu pada tahun 2020 UN masih tetap untuk terakhir kalinya. Sedangkan 2021 untuk tahun ini kita akan berubah menjadi AKM, yaitu Asesmen Kompetensi Minimum. Di sini ada literasi, numerasi, dan karakter. Oke, nah kita akan belajar lebih lanjut tentang AKM. Oke, tips sukses Bapak Ibu semua mengikuti BIMTEK AKM, yaitu pertama membaca dengan teliti dan paham. Kedua, jangan panik bila ada masalah. Ketiga, kalau ada kendala sebaiknya dicoba dulu, ya klik-klik sendirilah, baru tidak ada kerusakan aplikasi kok nantinya. Kemudian Bapak Ibu nanti akan mengadakan pretest atau pra-assess. Ya, kalau nilainya di bawah 70 tidak menjadi masalah. Bila terjadi error, lakukan logout atau refresh lagi. Bila tetap, lihat grup di official. Kalau banyak pengaduan yang sama, berarti server yang lagi down. Biasanya di hari pertama dan akhir server bermasalah. Kerjakan di hari kedua tidak apa-apa. Yang keenam adalah tidak perlu kejar tayang sehari selesai. Toh sertifikat keluarnya secara bersamaan Bapak Ibu. Misalkan di tengah-tengah pekerjaan bila ingin istirahat, pekerjaan tetap tersimpan dan tidak akan mengulang. Yang kedelapan adalah jaringan internet Bapak Ibu harus bagus. Kemudian daftar kegiatan materi BIMTEK AKM itu terdiri dari 8. Yang pertama adalah orientasi guru belajar AKM terdiri dari 3 topik dan 1 kuis. Yaitu yang berikutnya adalah pengantar BIMTEK, guru belajar seri AKM itu terdiri dari 2 topik dan 1 kuis. Yang ketiga adalah konsep AN, 6 topik, 2 kuis. Yang keempat adalah teknik pelaksanaan AN terdiri dari 5 topik dan 2 kuis. Yang kelima adalah asesmen literasi membaca tingkat SD terdiri dari 6 topik dan 2 kuis. Yang keenam, asesmen numerasi tingkat SD terdiri dari 6 topik dan 2 kuis. Yang ketujuh, tindak lanjut laporan hasil AKM terdiri dari 8 topik dan 2 kuis. Yang kedelapan, asesmen pasca program belajar AKM terdiri dari 1 topik dan 1 kuis. Oke, di sini kita akan mengikuti cara program guru belajar. Caranya seperti apa? Ya, kita lihat ya Bapak Ibu. Di sini caranya adalah ya, caranya adalah Bapak Ibu silakan buka sebuah situs, kemudian di sini saya menggunakan program guru belajar. Oke, setelah masuk ke program guru belajar,
Oke, Bapak Ibu diminta memasukkan nomor UKG dan password. Oke, kalau lupa berarti minta ke Ketua MGP Bapak Ibu. Kemudian setelah masuk, oke, di sini kita akan melihat beberapa, oke, akan keluar juga inisial nama Bapak Ibu. Oke. Kemudian di sini ada beberapa pilihan pembelajaran. Ada masa pandemi COVID-19, ini tapi sudah berakhir Bapak Ibu. Saya sendiri terlambat untuk mengikuti. Kemudian pendidikan keterampilan hidup, ini juga kuotanya sudah penuh. Kemudian kita masuk ke asesmen kompetensi minimum. Oke, di sini Bapak Ibu diminta untuk bergabung ke Telegram. Oke, dan nanti Bapak Ibu akan masuk ke BIMTEK Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum. Nah, karena saya di sini tingkat SMA, berarti saya memilih kategori SMA. Nah, di sini juga Bapak Ibu akan terbagi lagi menjadi beberapa angkatan. Nah, saya kebetulan adalah angkatan ke-9, karena waktunya untuk belajar sesuai dengan pilihan saya. Nah, Bapak Ibu boleh pilih angkatannya yang sesuai dengan waktu Bapak Ibu mengambil. Oke, setelah itu maka Bapak Ibu diminta mengerjakan. Oke, dan materi-materi yang ada di sini tadi saya sudah sebutkan di awal ada 8. Bapak Ibu diminta mengerjakan dalam waktu kurang lebih 5 hari. Di sini saya dari hari Sabtu tanggal 13 bulan 2 Februari sampai dengan hari Rabu tanggal 17 Februari. Nah, setelah Bapak Ibu selesai mengerjakan, maka di sini akan muncul nilai kita 100% ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu baru Bapak Ibu dapat melihat sertifikatnya di sini di hari berikutnya setelah penugasan selesai atau setelah masa pembelajaran usai. Oke, demikian Bapak Ibu dari saya penjelasannya. Selamat mencoba, selamat mengikuti AKM berikutnya. Salam sehat dari saya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.